Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Abdurrahman Afifi Oper Jakse BA, masih membawakan kitab Al-Mulakhos Fiqih. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema menjauhi najis. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da maghrib dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tayyib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu dan ikhlas di setiap beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita mendoakan pemimpin kita. Jika pemimpin kita baik, agar dia senantiasa istiqomah di dalam kebaikannya dan didekatkan orang-orang yang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang buruk, lingkungan yang buruk. Dan tentunya jangan lupa kita mendoakan asatizah kita, yaitu ustadz-ustadz kita, para masyayikh, dan tentunya mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita tercinta, dan kaum muslimin pada umumnya. Tayyib, ada pertanyaan kemarin yang belum sempat ana jawab. Di antaranya, apa hukum saudara persusuhan? Apakah saudara persusuhan dapat kita lihat auratnya? Intinya apakah dia termasuk mahram atau bukan? Nah, yang kita ketahui disebutkan juga dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya saudara sepersusuan adalah mahram. Selama saudara persusuan itu dia sudah menyusu kepada seorang perempuan, seorang ibu 5 kali susuan dan itu kenyang. Dahulunya sebelumnya 10 kali susuan. Tapi kata ulama setelah itu dihapuskan dan menjadi 5 kali susuan dan umur 2 tahun. Kalau lebih tidak. Teb. Jadi saudara persusuan adalah mahram kita. Berarti berlaku perhiasannya dapat kita lihatin dan tidak boleh kita nikahi. Kemudian pertanyaannya adalah berkenaan ini masih materi kemarin. Seandainya ada Ahmad, contoh Ahmad dia menyusu yaitu kepada Ummu Aisyah. Berarti ibunya Aisyah, berarti anaknya Aisyah. Ahmad dan Aisyah saudara sepersusuan. Tentunya mereka adalah mahram dan tidak boleh nikah dan boleh melihat batasan-batasan yang dapat dilihat sehari-hari perhiasannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau Ahmad ini mempunyai saudara laki-laki? Ahmad mungkin dia punya saudara Muhammad atau Zaid. Salah satunya kita ambil mungkin Zaid.
ingin menikahi Aisyah, boleh apa tidak? Naam, hukumnya boleh. Sedangkan yang tidak boleh ya adalah Ahmad. Kalau saudaranya yang menikahi saudara sepersusanya, maka itu boleh. Taib, anak kira pembahasan materi kemarin yang akan ditanyakan adalah apa hukum orang yang sholat tidak memakai kain di pundaknya, tidak menutupi pundaknya. Karena kita sering mendengar bahwasanya tidak dianjurkan seseorang sholat tidak menutupi pundaknya. Apa hukumnya laki-laki sholat tidak menutupi pundaknya? Contoh pakai sarung doang menutupin pusar hingga lututnya. Sah nggak sholatnya? Sah? Ada yang mengatakan tidak. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaita fi thawbin wahidin." Apabila engkau sholat dengan menggunakan satu kain, fa in kana wasi'an, apabila kainnya luas, faltahib bihi, maka selendangkan ke pundaknya. Wa in kana dayiqan, kalau sempit, fattariz bihi, maka dijadikan izar saja. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan, kita simpulkan bahwasanya afdolnya salat itu menutupi pundak. Namun apabila kita tidak menutupi pundak kita, maka salatnya tetap sah. Karena aurat laki-laki dari pusar hingga lutut. Yang jadi masalah kalau salat dia hanya menutupi pusar dan lutut saja, meskipun salatnya sah, tapi ini termasuk ya tidak mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang pakaian itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Anak kira di antaranya ini yang akan ditanyakan, tetapi ternyata tidak ditanyakan. Atau sering juga kita mendengarkan perkataan, apakah bersentuhan suami istri itu membatalkan wudu? Naam, ada sebagian orang ini kadang kita bingung, jahilnya tingkat apa ini? Suami istri mengatakan kalau bersentuhan membatalkan wudu, ini tidak dibenarkan. Bahkan mereka bisa melihat aurat satu sama lainnya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW dari berbagai riwayat, Rasulullah salat, ketika Rasulullah mau sujud menyingkirkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah berangkat lagi dari sujudnya, dari salat, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. Ini banyak sekali hadis-hadis menunjukkan tidak batalnya wudu di dalam suami istri. Taib, insyaallah kajian kita malam hari ini ijtinabun najasah, menjauhi najis dari anggota badan, dari pakaian, dari tempat salat. Di antara kajian kita dari sebelum-sebelumnya, insyaallah dari yang sekarang ini, yang malam hari ini biiznillah termasuk kajian yang paling penting. Karena apa? Banyak di antara kaum muslimin tidak memahami apa itu najis, apa itu hadas, apa itu nawaqidul wudu. Jadi banyak nggak paham. Yang penting sesuatu itu kotor, batal wudunya. Ini nggak benar. Menurut dia kotor, itu membatalkan wudu. Nah, kita bahas terlebih dahulu najis. Najis itu ada dua bagian dan tiga macam. Dua bagian, tiga macam. Najis itu bahasa Arab atau an-najasah. Jamaknya an-najasat. Artinya adalah kotoran. Taib, kotoran, perhatikan. Tapi Anda ingin tanya terlebih dahulu. Najis contohnya mungkin kotoran manusia atau kotoran hewan. Kalau kita tersentuh, batal nggak wudu kita? Kotor manusia kita keinjak, kotoran ayam, kucing, tai cecak, batal nggak wudu kita? Limada? Kenapa? Itu kan najis, bukan najis berat.
Taib. Naam, kesimpulannya tidak membatalkan wudu. Jadi ada perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi Arabia, amma masuddam, adapun menyentuh darah, awil baul, atau menyentuh air kencing, fala yankidul wudu, disebutkan tidak membatalkan wudu, atau disebutkan au ghairihima minan najasat, atau dari selain dari keduanya dari macam-macam najis. Walakin yaghsil ma asabahu, akan tetapi ketika terkena najis dia mencucinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan ada ustadz kita, ustadz senior, awal-awalnya dia dibully, hafizahullah, dikarenakan mengatakan kotoran hewan itu membatalkan wudu. Dia mengatakan tidak membatalkan, tapi para netizen dan lain sebagainya mengatakan itu membatalkan. Yang benar ustaz kita, tidak membatalkan wudu. Najis menurut syariat itu jika itu ada dalilnya yang mengharamkan. Ada istilah kaidah fikih, al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum segala sesuatu itu adalah suci, bersih, kecuali dia ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi najis menurut kita, kotor menurut kita, seperti diantaranya kita katakan mungkin tumpahan cat, tumpahan kopi, teh, itu kotor nggak? Membatalkan wudu? Tidak. Itu kotoran, tapi dia najis, itu atau dia kotoran tapi tidak membatalkan wudu. Nah, ada najis menurut syariat yang nantinya ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak. Tadi kita katakan yang pertama, najis dibagi dua macam. Yang pertama itu najasa hakikiyah. Itu najis zatnya, seperti air kencing, kotoran, itu memang zatnya yang najis. Najasa hakikiyah. Yang kedua, najasa hukmiyah. Najis itu secara hukumnya, secara abstrak, dia hukumnya najis. Contoh najasa hukmiyah yaitu segala yang membatalkan wudu dan mengharuskan orang mandi. Segala yang membatalkan wudu dan mengharuskan orang mandi. Seperti najasa hukmiyah, intinya seperti orang yang mengharuskan mandi karena jima dan keluar mani. Adapun itu dua bagian najis. Sekarang dibagi tiga macam, dan ini sering kita dengarkan mungkin pelajaran SD atau SMP. Ada najis mukhaladhah, najis yang berat seperti air liur anjing, najis babi, najis mukhaladhah. Ada najis mukhaffafah, najis yang ringan seperti najis anak bayi laki-laki yang belum makan. Itu najis yang mukhaffafah, yang ringan. Ada najis mutawassithah, najis yang tingkat sedang seperti air kencing orang dewasa. Nah, ini pembagian najis diantaranya. Kemudian ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yang mengharuskan seseorang berwudu, sama diantaranya yang keluar diantara depan dan belakang, seperti air kencing, kentut dan lain sebagainya. Dan kentut juga perhatikan, jangan bingung. Kata hadis Rasulullah SAW, hatta yasma sautahu au yajida rihan. Kentut itu bagaimana kalau kita ragu-ragu di dalam salat, lanjutkan saja selama tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya. Dua syaratnya. Jadi kalau tidak ada baunya tapi terdengar suaranya, batal salatnya. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak mendengarkan suaranya dan mencium baunya, maka lanjutkan salatnya. Itu diantaranya. Dan najis
Yang terakhir tadi itu najis apa? Pembagian yang ketiga najis mutawassithah yang pertengahan. Kita tadi sudah lanjutkan apa namanya? Hadas. Hadas yang menjadikan orang, intinya hadas itu keluarnya mani dan orang yang berhubungan badan, jima. Yaitu kondisi, bukan zat. Ketika dia mandi maka dia suci. Kemudian nawaqidul wudu, dan ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita bukan membahas nawaqidul wudu, tapi karena berkaitan juga dengan tema. Kalau di dalam kitab Mulakhas Fiqhi ada 3 macam disebutkan nawaqidul wudu, tapi 3 macam itu terbagi lagi banyak. Kurang lebih ada 5 atau 6. Kalau di dalam kitab Fiqhi Muyassar itu ada 6. Di antaranya kita sebutkan yang membatalkan wudu, al-khariju minas sabil atau sabilain, keluar dari kubul dan dubur. Hadisnya disebutkan Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum man ahdatha hatta yatawadda. Allah SWT tidak menerima salat seseorang jika dia terkena hadas kecil maupun hadas besar, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Yang selanjutnya hilangnya akal. Hilangnya akal disebabkan pingsan atau ketiduran, maka batal wudu seseorang. Kalau orang gila, batal nggak wudunya? Sholat aja tidak sah, buru-buru dia mau wudu ya. Ya, jadi orang yang hakal dikarenakan tidur atau pingsan, wudunya batal. Yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan. Di sini ulama berbeda pendapat. Jika dengan tentunya menyentuh tanpa pembatas ya Pak, ikhwan sekalian dan akhwat, tanpa pembatas, nyentuh langsung kulit ketemu kulit tanpa pakaian. Kalau ada dihalang pakaian maka tidak jadi masalah, hanya menggarut dan terhalang pakaian. Ini menyentuh langsung. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat batal. Ada yang mengatakan kalau menyentuh tidak dengan syahwat maka tidak batal. Tetapi di sini menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa zakaruhu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Tapi insyaallah pendapat yang kuat insyaallah tidak membatalkan. Ada yang mengatakan juga walaupun dengan syahwat selama tidak keluar tidak batal. Tapi ini enggak ada kerjaan juga, ngapain? Nah, jadi tentunya lebih utama ditinggalkan menyentuh secara langsung tanpa pembatas. Yang keempat diantaranya disebutkan tidur, yaitu tidur dengan nyenyak. Yang kelima bisa memakan daging onta. Batal nggak makan daging onta? Batal. Kata Rasulullah, tawaddu'u min luhumil ibil. Wudulah kalian jika memakan daging onta. Wala tawaddu'u min luhumil ghanam. Dan janganlah kalian berwudu makan daging kambing. Alhamdulillah kita jarang makan daging onta. Ada berbeda pendapat bagaimana makan hatinya, kulitnya, makan kepalanya yang bukan termasuk dagingnya. Ada yang mengatakan insyaallah semuanya sama saja, membatalkan wudu. Sama halnya babi najis dagingnya dan semuanya juga najis. Dan yang keenam, kalau dalam fikih Muyassar disebutkan pembatal yang keenam apa? Ada yang tahu? Pembatal yang keenam diantaranya dikatakan orang yang murtad keluar dari agama Islam, maka batal wudunya. Sekarang kita baca insyaallah. Intinya insyaallah antum sudah mulai paham, ngerti, bedakan antara najis, hadas dan pembatal wudu. Dari 6 tadi kalau kita ulangi, yang pertama apa yang pertama? Keluar dari kubul dan dubur, dua lubang, membatalkan wudu. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga,
menyentuh kemaluan dengan syahwat. Yang keempat tadi tidur. Tentu tidurnya nyenyak. Dia mengatakan kalau tidurnya ringan, selama dia tidak bersandar masih duduk tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya menyandar, apalagi guling, batal wudunya. Terus yang kelima tadi makan daging onta. Yang keenam murtad. Terus disebutkan enggak menyentuh kotoran hewan batalkan wudu? Ada enggak? Enggak ada. Nah, jadi jangan salah paham. Jadi kalau orang mengatakan kotoran, ya tapi memang harus dicuci ya. Harus dicuci. Makanya perkataan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tadi bahwasanya amma masudam, adapun menyentuh darah, awil baul atau menyentuh air kencing, au ghairihima minan najasat atau selain dari keduanya dari najis, wala yanqudul wudu, maka itu tidak membatalkan wudu, walakin yaghsil ma asabahu, akan tapi dia mencuci yang terkena najis. Nah, jadi seandainya kena kotoran cecak, kotoran kucing, silakan kita cuci. Setelah itu lanjutkan salat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Terkena darah haid, yaitu Rasulullah bersabda kepada Asma kalau tidak salah ya. Kata Rasulullah, tahuttuhu summa takrusuhu bil ma. Yaitu darah haid itu tahuttuhu dikerik. Jadi bukan orang yang kena ya. Jadi perempuan atau laki-laki yang dia terkena darah haid, bukan yang lagi haidnya, terkena darah haid. Bagaimana? Apakah kita membatalkan wudu apa tidak? Kata Rasulullah, tahuttuhu, cukup dikerik. Summa takrusuhu bil ma, kemudian digosok dengan air. Summa tandahuhu, kemudian diapain? Kemudian dibasuh. Pertama tadi dikerik, digosok dengan air. Yang kedua summa tandahuhu, kemudian dibasuh. Summa tusalli fih, kemudian dia salat dengan pakaian tersebut. Nah, ini darah haid tidak membatalkan wudu. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, kalau tidak salah, atau Imam Bukhari atau Imam Muslim, intinya di antara keduanya, hadis yang Arab Badui yang kencing di masjid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ariku ala baulihi sajlan min ma, siramlah bekas kencingnya dengan seember air. Nah, ini termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan kita harus suci dari ketika mau sholat, suci di pakaian, badan, pakaian dan tempat sholat. Nanti insyaallah di sini dibahas secara luas. Jadi pembahasan tentang masalah najis, masalah tempat dan pakaian juga. Dan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka bersihkanlah atau sucikanlah jika kita hendak mau salat. Jadi kesimpulannya memang najis itu harus kita hindari karena dia syarat-syarat sahnya salat sebelum salat. Nanti di sini dibahas lagi secara rinci bagaimana terkena najis di pertengahan salat dan setelah salat. Dan sempat kita bahas juga di pertemuan pertama. Tapi kita lanjutkan. Asyartu atsalis ijtinabun najasah. Syarat sah salat yang ketiga yaitu menjauhi najis. Yang pertama masuk waktunya, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menjauhi najis. Insyaallah kalau ada kesempatan ana mempunyai inisiatif, kalau kita sudah habis membahas kitab salat, fikih salat, pengen mengadakan ujian 5 besar, insyaallah kita kasih hadiah. Mungkin kasih 20 soal atau 50 soal. Insyaallah. Jadi enggak apa-apa. Kita kajian, kita belajar, itu biar bahan evaluasi juga. Tayyib. Wa mimma yushtaratu lis-salati ijtinabun najasah. Dan apa-apa yang disyaratkan untuk mengerjakan salat yaitu dengan kita menghindari najis.
Najis dalam tanda kurung atau dalam tanda tanya atau dalam kurung bahasanya najis yang menurut syariat Islam yang disebutkan dalil-dalilnya tadi, bukan najis menurut kita tadi. Jadi kalau kena pakaian sintetik, kita minum kopi jatuh kena baju kita, kadang itu memang kotor tapi dia tidak membatalkan najis. Ingus najis apa bukan? Ingus, air liur, iya dia kotor tapi tidak najis. Kalau antum terkena pakaian antum tinggal bersihkan saja, dia kotor tapi tidak najis. Sama seperti halnya kayak tadi kopi, teh dan lain sebagainya. Antum terkena mungkin coklat atau brownies, kena pakaian antum kotor nggak? Kotor tapi tidak membatalkan wudu. Masya Allah, antum udah pintar kalau. Kemudian bi'ayyabta'ida anha al-musalli. Jadi agar orang yang salat menjauhinya, yaitu menjauhi najis. Wa yakhlu minha tamaman, dan dia menjauhinya atau benar-benar jauh, meniadakan atau benar-benar bersih secara sempurna. Tamaman dari apa? Dari najis. Karena ini syarat-syarat sah salat. Fi badanihi wa thawbihi, baik di badannya atau di pakaiannya, wa buqa'atihi, atau di tempat dia mau salat, wa buqa'atihi allati yaqifu 'alaiha lis-shalah, yang dia berdiri untuk mendirikan salat. Jadi 3. Jadi menjauhi najis dari badan, pakaian dan tempat salat. Kemudian wan najasatu qadarun, dan najis itu qadarun, kotoran. Yang kita bahas dari awal tadi, kotoran menurut syariat Islam dan beda dengan kotoran menurut kita masing-masing. Qadarun makhsusun, kotoran yang khusus, yamna'u jinsuhu as-shalah. Najis itu adalah kotoran yang khusus yang melarang seseorang dari salat. Dari yamna'u jinsuhu as-shalah, baik jenis-jenis najisnya yang menghalangi seorang untuk mengerjakan salat. Kalmaitati, seperti bangkai, waddam, darah, wal khamri, dan khamr. Anda mau tanya, khamr apakah najis apakah tidak? Najis enggak? Ada hal yang kita sepakati terlebih dahulu. Khamr adalah hukumnya haram. Nah, pertanyaannya, dia najis atau tidak? Kalau kita tersentuh, batal enggak wudu kita? Kata siapa? Tidak. Kata? Ulama di sini ulama berbeda pendapat dan ulamanya sama-sama kuat. Bahkan ulama Saudi Arabia sendiri, mereka berselisih pendapat. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau tidak salah, dia pendapatnya mengatakan 6 hukumnya haram tapi khamrnya tidak najis. Itu yang perlu diketahui. Nah, menurut Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan Lajnah Daimah, panitia Lajnah Daimah, Dewan Fatwa Saudi Arabia, dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan Syekh bin Baz juga rahimahullah, apakah mereka mengatakan najis atau tidak? Mereka mengatakan najis, dan di antara buku kita ini mengatakan najis. Nah, bagaimana kita menghadapinya atau memperhatikan perkataan ulama tersebut? Ya silakan. Jadi pendapatnya sama-sama kuat. Intinya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, buku yang kita bahas mengatakan najis dan ulama lain mengatakan tidak najis. Tapi insyaallah kita jauh dari khamr ya. Apa yang juga kita memegang khamr walaupun kita tidak mengetahuinya. Jadi termasuk yang perbuatan yang sia-sia. Dan tentunya kita harus menjauhinya. Kemudian wal khamr wal baul, dan air kencing jelas ya najis. Wal ghaid, dan kotoran. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah atau bersihkanlah. Surat Al-Mudaththir. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, ulama besar, igsilha bil ma', cucilah dia dengan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istanzihu,
minal baul, bersihkanlah dari air kencing. Ini riwayat hadis istanzihu. Ada riwayat lain mengatakan tanazzahu anil baul. Intinya artinya sama. Sucikanlah dari air kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya azab kubur pada umumnya terjadi disebabkan karena air kencing. Nah, makanya kita harus menjaga kebersihan. Baik, satunya apa? Ini ada dua amalan yang Rasulullah berjalan melewati, ada orang terkena siksa kubur disebabkan tidak mencuci kening. Satunya mengadu domba. Perhatikan, sampai sedetail ini Islam memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan dikatakan orang yang ke mayoritas atau kebanyakan pada umumnya orang yang disiksa kubur dikarenakan mereka yang tidak mencuci air kencingnya. Ini agama yang sangat mulia sekali, istimewa. Dari hal yang terkecil, terperinci, dibahas, menjaga kesehatan, menjaga kesucian. Adapun agama selain Islam, di antaranya ada agama-agama yang tidak memperhatikan kesucian. Tapi kemudian hadis ini diriwayatkan dari siapa? Dari yang Anda baca dari Daruqutni, bukan. Di sini disebutkan qala al-Hafidz sahih al-isnad wa lahu syawahid. Kemudian wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an taghsila thawbaha idza asabahu damul haid. Nah, ini pembahasan yang Anda bacakan hadisnya tadi. Kalau tidak salah yang dari Asma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada perempuan, perhatikan para perempuan, para akhwat, antagsila thawbaha idza asabahu damul haid. Hendaknya dia mencuci pakaiannya ketika terkena darah haid, wa tusalli fihi, dan dia salat dengannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang 3 macam. Dia mengeriknya, menggosoknya dan mencucinya dan salat dengan pakaian tersebut. Wa amara bidalkin na'lain, dan dia memerintahkan untuk menggosok 2 sendal. Tsumma as-shala fihima, kemudian dia salat dengan keduanya. Akhrajahu min hadis Abi Sa'id Abu Daud. Wa amara bisabbil ma, dan memerintahkan untuk bisabbil ma, membasuh dengan air alal baul alladhi hasala fil masjid, yaitu untuk menyiram air yang terkena najis di masjid, sebagaimana hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhadap para sahabat kepada Arab Badui yang kita sebutkan di awal. Kemudian wa ghairu dzalik minal adillah adalah ala ijtinabin najasah, dan selain itu dari dalil-dalil yang menunjukkan terhadap menjauhi najis. Kemudian fala tasihu salatun ma'a wujudi najasa fi badani ismul musalli, maka tidak sah salat seseorang disertai ada najis di badan orang yang salat atau dipakainya, au saubihi awil buq'ati allati yusalli 'alaiha, atau di tempat dia mendirikan salat. Wa kadzalika idza kana hamilan li syai'in fihi najasatun, begitu juga orang yang membawa sesuatu yang di dalamnya ada najis. Kemudian wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da salati wa la yadri mata hadasat fa salatuhu sahihatun. Ini sempat kita bahas dari awal. Barang siapa yang melihat najis setelah dia menunaikan ibadah salat dan dia tidak tahu kapan itu terjadi, fa salatuhu sahihah, maka salatnya sah. Terkena najis tapi diketahui ketika sudah selesai salat, maka jangan bingung, salatnya sah. Wa kadza law kana aliman biha qabla shalah. Bagaimana kalau dia mengetahui ada najis sebelum salat, terus dia salat padahal sudah tahu? Nah, perhatikan, jangan gak sah dulu. Lakin akan tetapi nasya ayazilaha,
Dia tahu sebelum sholat itu, aduh ada najis nih. Tapi dia sholat. Dia lupa untuk membersihkannya. Sah nggak sholatnya? Kalau yang pertama tadi, dia nggak tahu kalau kena najis. Dia tahu sudah sholat. Sah sholatnya. Ini dari awal dia sudah tahu kena najis. Tapi masih sholat. Sah nggak sholatnya? Dia lupa membersihkannya. Tapi dia tahu sebelum itu sholat itu dia terkena najis. Jawabannya, intinya antum beda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak. Jawaban saya, lakin nasya ayazilah. Akan tetapi dia lupa untuk membersihkannya. Fasolatuhu, maka sholatnya sah atau tidak? Sahihah, sah, sholatnya benar. Karena dia lupa. Alal qauli rajih, ini terdapat terhadap perkataan yang kuat. 6, ada mengatakan sholatnya tidak sah karena dia tahu meskipun dia lupa. Tapi dari pendapat yang mengatakan tidak sah, dia mengatakan sah, pendapat yang salah yang kuat, dan itu juga dipegang oleh mu'allif hafizahullah dari pengarang kitab kita juga. Karena dia kan lupa. Kalau dia tidak lupa berarti sengaja. Kemudian wa in alima bin najasati athna as-shalah. Nah, ini sempat kita bahas juga. Kalau sekiranya dia mengetahui ada najis di pertengahan salat, wa amkanahu izalatuha, dan memungkinkannya untuk membersihkannya, min ghairi amalin katsir, yaitu tanpa ada gerakan yang banyak, tanpa banyak gerakan. Ka khal'in na'li, seperti melepas sendal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika salat ada najis, dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam, maka Rasulullah meletakkan sebelah kirinya, dan para sahabat pun meletakkan sendalnya juga ke sebelah kiri. Ditanya Rasulullah, kenapa kalian melakukan hal tersebut? Ya, karena melihat Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, ketaatan para sahabat, perhatikan. Jadi hal yang seperti itu pun mereka ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Mau itu masuk akal atau tidak masuk akal, selagi itu dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah semuanya adalah kebaikan. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anha juga, radhiyallahu anhu, afwan. Semoga Allah meridainya. Jadi kalau sekiranya Hajar Aswad itu tidak dilakukan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, saya tidak mau menciumnya. Ngapain? Ini intaranya bahwasanya pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya meskipun mungkin ada amalan tidak masuk akal, yang diteliti secara tidak ilmiah, ya akhi, Quran dan hadis semuanya ilmiah. Terkadang tidak ilmiah ketika tidak didapati oleh manusia. Ya akhir-akhirnya juga adalah ilmiah. Taib. Sudah azan belum? Sudah ya? 10 menit lagi. Taib, kita cukupkan. Kita lanjutkan pada salah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Luruskan saf. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Hidupnya tak apa tangan kering. Iya, baru kering. Astagfirullahaladzim. Taib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah 20 menit lagi kurang lebih kita pembahasan, setelahnya pertanyaan 5 menit kurang lebih insyaallah biidznillah ta'ala. Tadi sampai ke wa in alima bin najasah asna as-shalah. Dan jika diketahui ada najis di pertengahan salat wa amkanahu izalatuha dan memungkinkannya untuk membersihkannya min ghairi amalin katsirin tanpa banyak gerakan ka khal'in na'li sebagaimana terkena najis di sendal dan melepas sendal wal imamah terkena di imamah melepas imamah wa nahwihima dan selainnya. Azalahuma wa wabana. Jadi terkena di sendal, imamah atau di sorban dan selainnya jika terkena maka dia membersihkannya atau melepasnya. Wabana dan dia melanjutkan salatnya. Wa illam yatamakkan min izalatiha, jika tidak memungkinkan melepaskannya, tidak mungkin membersihkannya, melepaskannya kalau terkena. Mungkin ketika salat dia baru tahu ada bekas air kencing, ada baunya, atau ternyata ada
dijatuhi pokoknya ada najis, maka jika tidak memungkinkan melepasnya, batalat shalah, maka salatnya batal. Jadi hal yang memungkinkan untuk dilepas seperti peci, mungkin imamah atau sendal, kalau zaman dulu kan salat boleh pakai sendal, atau ada di maskernya atau di bajunya tapi masih menutupi aurat, maka bisa dilepas. Jika tidak memungkinkan, jika membukanya, jika melepasnya dan terbuka aurat, maka salatnya batal. Kemudian wala tasihhu as-salatu fil maqbarah. Di sini ada pembahasan masalah akidah yang penting insyaallah. Dan tidak sah salat seseorang di kuburan ghaira salatil janazah, selain salat jenazah. Salat jenazah di kuburan dibolehkan. Selain salat jenazah maka tidak dibolehkan. Apa dalilnya? Ada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun. Seluruh bumi ini adalah masjid illal maqbarata wal hammama, kecuali kuburan dan kamar mandi. Rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Jadi seluruh bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah mendudukinya. Hadis riwayat Al-Jamaah illal Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala fala tattakhidul qubura masajida. Janganlah kalian jadikan kuburan menjadi masjid. Akhrajahu Muslim. Di sini menariknya, walaisal illatu fin nahyi an salati fil maqabiri au indaha khasyatan najasah. Nah, di sini letak yang pentingnya, ikhwan sekalian. Dan bukanlah illah, permasalahannya di sini bukanlah larangan salat di kuburan atau di kuburan itu dikhawatirkan adanya najis. Bukan di sana masalahnya. Illah itu artinya apa? Kalau khamar itu diharamkan. Illahnya apa illahnya? Karena memabukkan. Nah, itu arti illah. Khamar itu memabukkan. Illahnya karena khamar itu haram, illahnya karena memabukkan. Jika dia mabuk, maka semua maksiat yang bisa dikerjakannya. Nah, di sini salat di kuburan itu dilarang, diharamkan, kecuali salat jenazah. Illahnya bukan di kuburan, bukan khawatir ada najis, kotoran hewan dan lain sebagainya. Apa illahnya di sini ada bacanya? Wa innama hiya khasyatu ta'zimiha. Illahnya yang dikhawatirkan yaitu pengagungan terhadap kuburannya. Karena kalau orang al-gulu berlebihan terhadap kuburan, biasanya apa? Ya suatu saat dijadikan keramat, dijadikan tempat meminta, maka jadilah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam, oleh Allah SWT, yaitu kesyirikan. Tapi biasanya orang yang mengagungkan kuburan, orang yang mengagungkan kuburan di pertama-tamanya, biasanya itu hanya sekedar mengagungkan, mungkin tidak ada melakukan kesyirikan sama sekali. Tetapi realitanya, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tetapi generasi setelahnya, ini mungkin dia nggak tahu sama sekali. Padahal kuburan mungkin orang biasa, atau dia benar-benar orang saleh. Bahkan mungkin yang dikubur ini orang saleh, orang yang taat kepada Allah SWT, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah melakukan kesyirikan. Tetapi orang yang berlebihan kepadanya, akhirnya generasi setelahnya akhirnya meminta kepadanya, tentunya yang kesyirikan.
Nah, itu yang menjadi ilahnya ya. Yaitu wa innama hiya khasyatu ta'zimiha wa ittikhadhi authanan. Dan dia menjadikan di kuburan apalagi ada patung atau berhala. Fal illatu sadduz zari'ah, dan illah di sini yaitu kita menutup rapat-rapat suatu perkara menuju perkara keburukan. Jadi jaga-jaga ya. Contohnya kenapa? Sholat jenazah masih boleh, tapi yang lain tidak boleh. Karena khawatirkan kesyirikan. Kenapa di sini al-illatu sadduz zari'ah? Kita menutup rapat-rapat jalan yang bakal menuju keburukan. Maka dilarang. Sadduz zari'ah an ibadatil makburin, dari beribadah kepada kuburan-kuburan. Dan ini terkadang nanti di sini dibahas juga kuburan yang ada di masjid. Kita lanjutkan saja. Wa tustathna salatul janazah, dan dikecualikan salat jenazah. Fayajuzu fi'luha fil maqbarah, dan maka dibolehkan perbuatannya yaitu salat di kuburan, salat jenazah li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yukhassisu an-nahya, makanya dia dikhususkan dari larangan atau dia dikecualikan. Wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarah mimma haulal kuburi la yusalla fihi, dan setiap yang masuk dalam kata itu adalah kuburan sekitarnya, maka tidak boleh dia disolatin. Jadi di kuburannya, selama dia di dalam pagarnya atau di terasnya, atau selama dia itu di dalam pagar di dalam kuburan, maka tidak dibolehkan. Li'anna nahya yashmalul maqbarata wa fina'aha, karena larangan di sini mencakup dari halamannya atau terasnya di kuburan, pagar-pagarnya, alladzi haulaha, yang di seputarnya. Baik, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, ulama besar, ittafaqal a'immatu annaha la yubna masjidun ala qabrin. Ulama para imam sepakat bahwasanya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ada kuburan bangun masjid enggak boleh. Wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjidin, dan tidak boleh juga menguburkan mayit di dalam kuburan atau di kuburan di dalam masjid. Tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Nah, di sini baru dirinci lagi ya. Bagaimana kalau masjid dahuluan, baru kuburan? Atau gimana kuburan terlebih dahulu, baru masjid? Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Fa in kana al-masjidu qabla al-qabri, jika masjid terlebih dahulu baru kuburan, jika masjid terlebih dahulu baru kuburan, jadi masjid terlebih baru kuburan, ghayyir, maka harus diubah, imma bitaswiyatil qabri, atau kuburan itu disamakan, diratakan. Jadi enggak ada tanda-tanda lagi kalau itu kuburan, diratakan, disamakan. Atau yang kedua, atau binabshihi in kana jadidan, atau membongkarnya jika ada itu baru, kalau masjidnya itu baru. Jika masjid terlebih dahulu ya. Fa in kana al masjidu qabla al qabri. Selanjutnya yang sebaliknya, wa in kana al masjidu buniya ba'dal qabri. Adapun jika masjid dibangun setelah kuburan, masjid dibangun setelah kuburan, fa imma ayuzal masjid, berkemungkinan masjidnya yaitu dibongkar, wa imma antuzal suratul qabri, atau dia membongkar bentuk atau gambar kubur, berarti bentuk kuburnya dibongkar, diratakan saja. Fal masjidu alladhi 'alal qabri la yusalla fihi, maka masjid yang ada kuburan, la yusalla fihi, tidak boleh salat di dalamnya, fardun wala naflun,
salat wajib maupun salat sunnah fa innahu manhiyun anhu, karena dia itu dilarang darinya. Baik, kemudian ada pertanyaan. Bagaimana kalau masjid Rasulullah SAW? Bukankah Masjid Nabawi itu di dalamnya ada kuburan? Boleh nggak sholat di sana? Boleh. Tetapi bagaimana hadis Rasulullah? La tusallu alal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Lalu bagaimana posisi Masjid Nabawi? Boleh nggak? Karena kuburnya di dalam rumah, naam. Sholatnya boleh, nggak jadi masalah. Jadi kalau orang mempermasalahkannya, kita tanya balik. Duluan kuburan apa duluan masjid? Dulu Masjid Nabawi. Dulu masjid. Yang membangun Masjid Nabawi siapa? Ya Rasulullah. Terus awalnya masjid memang bukan kubur, masjid memang tidak termasuk kuburan tidak termasuk di arena masjid. Karena disebutkan oleh saudara kita tadi. Karena kubur Rasulullah itu adalah rumah, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Namun karena perkembangan zaman, banyaknya jamaah, maka butuh yang namanya perluasan. Akhirnya masuklah kubur Rasulullah itu masuk masjid. Tapi orang tahu sholat walaupun menghadap kubur Rasulullah, ya orang sholat menghadap kiblat dan meminta kepada Allah SWT. Dan orang tidak meminta kepada Rasulullah SAW. Tetapi terkadang ada jemaah haji dan jemaah umroh yang tidak mempunyai ilmu. Terkadang sudah sholat, mereka menghadap kubur Rasulullah. Makanya kadang ditegur oleh polisi Arab Saudi, oleh askar. Haji la yajuz, mamnu, nggak boleh, dilarang. Tapi karena dia nggak paham, ada di negara-negara lain, kadang mereka benar-benar berdoa menghadap kepada kubur Rasulullah. Ya tentunya tidak semuanya jemaah haji atau jemaah umroh yang paham ilmu agama. Mereka ada uang, belum tentu ada ilmunya. Tentunya tidak dibolehkan. Nah, jadi orang yang beralasan, jadi bahkan mengambil dalil bahwasanya orang kuburan di Masjid Nabawi saja, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dibolehkan, maka ini pendalilan yang tidak dibenarkan. Karena Rasulullah yang membangun masjid dan awalnya masjidnya bukan termasuk kuburannya bukan termasuk arena masjid, tapi karena perluasan barulah akhirnya masuk. Dan tentunya perluasan juga banyak maslahatnya untuk memudahkan jemaah haji, jemaah umrah dan orang-orang yang salat di Masjid Nabawi. Tapi kita lanjutkan, wala tasihhu as-salatu fil masjidi alladzi qiblatuhu ila qabrin. Nah, perhatikan di sini banyak pembahasan juga. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan tidak sah salat seseorang yang masjidnya kiblatnya itu menghadap ke kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Bagaimana kalau kuburannya seandainya kiblat, itu masjidnya di depannya ada kuburan. Terus ada penghalang jalan. Jadi ada masjid, terasnya ada pagar. Setelah pagarnya baru ada kuburan. Terus itu benar-benar menghadap kiblat. Boleh nggak seperti ini? Naam, jadi ada penghalangnya kata ulama. Jadi selama itu bukan masuk kata masjid, maka itu dibolehkan. Ya kalau kita perhatikan kiblat kita ke sana. Kalau kita berapa meter? Mungkin 20 meter atau 100 meter atau sampai 100 meter, mungkin ada kuburan di depan sana, ada nggak? Tapi kan sudah jauh. Jadi kalaupun dia benar-benar dekat di masjid, ya dia harus dibikin jalan umum atau dibikin tembok atau dipagarin. Tetapi kalau dia masuk arena masjid, maka ini dilarang. Meskipun di samping, kanan, kiri atau di belakang. Selama masuk arena masjid, di dalam pagar masjid, maka itu tidak dibolehkan. Ya, adapun kalau orang, dan ini kejadian di berbagai daerah.
Kalau saya meninggal mungkin dia yang membangun masjid, yang menyumbangkan tanah, yang menghibahkan tanah, kuburkan saya di depan masjid. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Ketika kita salat dan dia di depan kiblat di depan masjid arah kiblat, apakah setiap kita salat akan menggugurkan dosa-dosanya? Tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi enggak ada manfaatnya. Ya kuburkan saja di tempat yang lain. Adapun yang dapat mengampuni dosanya, mungkin dapat pahalanya, mungkin karena dia menghibahkan tanah, mungkin membantu bangun masjid, itu insya Allah yang dapat membantunya, amal jariahnya. Jadi adapun dia posisinya di dalam masjid, di depan masjid, kiri, kanan, di belakang, dan lain sebagainya, itu tidak ada pahalanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi la tusallu ilal kubur. Dan kemarin itu ada juga orang ribut-ribut dan lain sebagainya. Dan kita jangan gulu juga, jangan berlebihan. Karena kejadian di daerah Ana, di kampung tetangga, jadi memang di samping masjid itu ada kuburan, bukan arah kiblat, di samping. Terus kata jemaah juga, masyarakat di situ, di samping dan sudah di luar pagar masjid, maka itu tidak jadi masalah. Tapi ada sebagian ikhwan, jadi mengatakan, akhirnya dia tidak mau sholat di situ. Akhirnya menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Jadi jangan berlebihan juga. Baik, kita lanjutkan. Wala tasihhu as-salatu fil khusyush, dan tidak boleh salat di tempat pembuangan kotoran, tempat terkumpulnya kotoran. Wahia, dia itu al-marahid, itu atau WC, al-mu'addatu al-liqada'il hajah, tempat pembuangan hajat. Enggak boleh, jelas. Fayumna'u min salati fi dakhilil khusyy, dilarang salat di dalam tempat pembuangan kotor likaunihi muaddan lin najasati, karena dia terkumpulnya kotoran atau najis. Wali anna syari'a mana min dzikrillahi fihi. Perhatikan, karena syariat melarang kita berzikir mengingat Allah di dalamnya, di tempat pembuangan hajat. Berzikir mengingat Allah dilarang. Fassalatu aula bil man'i, dan tentunya salat juga lebih utama untuk dilarang. Orang zikir saja kita dilarang mengingat Allah, apalagi kita salat. Tips, sebenarnya ada hal yang menarik ketika doa keluar WC. Apa doanya? Ghufranaka, artinya apa? Ampuni aku ya Allah, atau ampunanmu ya Allah. Tips, kenapa? Kenapa kita keluar WC malah minta ampunan? Kadang tidak saja terucap. Karena apa? Karena selama kita di WC tidak boleh kita berzikir mengingat Allah. Jadi selama kita di toilet, selama itu juga kita tidak boleh zikir. Makanya ketika kita keluar, kata ulama, kita harus memohon ampunan kepada Allah. Selama itu kita lalai mengingat kepada Allah. Makanya jangan bawa HP diantaranya. Anda angkatkan diri Anda sendiri, ikhwan semua, akhwat. Jadi jangan berlama-lamaan, karena WC tempatnya syaitan. Dan tidak ada manfaat sama sekali berlama-lama di WC. Kemudian kalau zikir saja dilarang di kamar mandi atau di tempat pembuangan hajat, apalagi salat, jelas itu jauh lebih utama. Di sini dikatakan fassalatu aula bil man'i, maka salat lebih utama. Karena salat bukan hanya zikir mengingat Allah saja. Di antaranya ada bacaan Al-Qur'an dan tasbih, takbir, dan amal saleh yang lainnya. Wa li annal al-khusyusha tahduruha asyayatin, karena tempat pembuangan hajat itu menghadirkan syaitan. Kemudian wala tasihu as-salatu fil hammam. Tadi itu lebih terfokus ke WC ya. Dan sekarang kamar mandi juga tidak dibolehkan, tidak sah salat di kamar mandi. Wa huwa al-mahallu al-mu'addu lil iktisal, yaitu tempat yang disiapkan untuk mandi. Li'annahu mahallu kashfil aurat, karena kamar mandi tempat orang membuka aurat-aurat. Wa ma'wa syayatin, dan tempat syaitan. Wal ma'u yashmalu kullama yughlaqu alaihi babul hammam, dan larangan juga mencakup semuanya dari pintu kamar mandi juga. Fala tajuzu sholatu fihi, maka tidak boleh salat di dalamnya.
Kemudian wala tasihu as-salatu fi a'tanil ibil, dan tidak boleh salat, tidak sah salat di kandang, jadi di kandang onta. Sudah makan dagingnya, membatalkan wudu, di kandang onta juga tidak dibolehkan salat di kandang onta. Wahia al-muwatinu allati tuqimu fiha wa ta'wi ilaiha. Dia itu tempat-tempat yang tempat dia berdiri di sana atau tempat dia bernaung. Dia di kandang onta tidak boleh salat. Dan alhamdulillah kita enggak ada, mungkin di Indonesia enggak ada onta. Mungkin di kebun binatang ada. Di Indonesia ada. Tapi pada umumnya kita jauh dari onta ya. Tapi qala Syekhu Taqiyuddin nuhiya anis salati fi ataniha. Salat dilarang di kandangnya li'annaha ma'wa syayatin, karena dia itu tempat syaitan-syaitan. Kama nuhiya anis salati fil hammam, sebagaimana dilarang salat di kamar mandi li'annahu ma'wa syayatin, karena juga tempat kamar mandi tempat syaitan-syaitan. Fa inna wal arwah al khabithah, maka sungguhnya tempat ruh-ruh yang buruk ahakku bi an tujtanab as-shalah, untuk dijauhi salat fihi darinya. Kemudian wa tukrahu salatu fi makanin fihi tasawir, salat dimakruhkan atau dibenci di tempat yang mana di dalamnya banyak gambar-gambar. Qala al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa ahaqqu bil karahati minas salati fil hammam. Perhatikan perkataan ulama. Dia itu lebih berhak untuk dibenci daripada salat di kamar mandi. Salat di kamar mandi itu dilarang. Dan salat di tempat yang ada gambar-gambar itu juga dilarang. Maka itu lebih berhak dilarang. Apa alasannya? Li'anna karahatas salati fil hammam, karena makruhnya atau dibencinya salat di kamar mandi imma likaunihi madhinnatan najasa, baik di situ tempat terkumpulnya najis, wa imma likaunihi baitas syaitan, atau di situ tempat rumahnya syaitan, wa huwa sahih. Wa amma mahallus suwar, adapun tempat yang ada gambar-gambar, famadhinnatu asyirki, maka di situ biasanya tempat terjadinya perbuatan kesyirikan. Wa ghalibu syirkil umami kana min jihatis suwari wal kubur. Mayoritas terjadinya kesyirikan umat-umat terdahulu kana min jihatis suwar, yaitu melalui dari foto-foto dan kuburan. Dan kalau kita bahas dari bab akidah, bahwasanya atau bab tauhid, sering terjadi kesyirikan pada zaman terdahulu karena berlebihan gulu terhadap foto-foto orang-orang saleh dan kuburan-kuburan orang saleh. Akhirnya disembah tempat meminta, akhirnya terjadi kesyirikan. Masih 5 baris lagi, insyaallah kita cukupkan. Ayyuhal muslim, wahai muslim, perhatikan, Anda belum sempat sampaikan. Jadi diantaranya buku ini, jadi bukan sengaja dikarang gitu dari Syekh Shalih Fauzan hafizullah. Tapi ketika dia kajian seperti ini, direkam atau dia menyampaikan dari kajian atau dari radio direkam, akhirnya dicetak. Ternyata bagus. Akhirnya beliau mengizinkan untuk dicetak dan diperbanyak. Makanya ada bahasanya ayyuhal muslim. Jadi kalau memang buku disengaja dicetak, nggak ada kata-kata seperti ini. Ayyuhal muslim, wahai orang muslim, masuk juga diantaranya muslimah. Ikhwani wa akhwati, di sini disebutkan ayyuhal muslim, alaika bil inayati bis salatika. Ya, wajib bagimu meminta pertolongan dengan salatmu, fatatahhar minan najasa, dan bersuci dari najis, qabla dukhulika fiha, sebelum masuk waktunya, qabla dukhulika fiha, sebelum kamu
memasukinya, wa tajannab al-mawadi al-manhiya 'anis shalah fiha, dan menjauhi tempat-tempat yang dilarang dari salat, seperti yang disebutkan litakunu salatuka sahihah, agar salatmu benar, ala wafqi ma syara'ahullah, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatahawanu bi syai'in min ahkamiha, janganlah lalai terhadap sesuatu dari hukum-hukumnya, atau tatasahul fihi, atau bermudah-mudahan. Fa inna salataka amudu dinika, maka sesungguhnya salatmu itu adalah tiang agamamu. Mata istaqamat istaqama ad-din, jika salatmu itu konsisten, berkesinambungan, jika salatmu itu baik, maka agamamu juga akan istiqamah, agamamu juga akan baik. Wa mata ikhtallat din, jika salatnya itu tidak benar, tidak baik, tidak istiqamah, maka agama juga tidak baik, tidak istiqamah. Wafaqanallahu jami'an lima fihi al-khair wal istiqamah. Semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kita semuanya taufik dari kebaikan dan keistiqamahan. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Hada wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertanyaan yang bisa Anda jawab insyaallah. Setelah kita ada waktu 8 menit kurang lebih, kita cukupkan. Bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol? Apakah hukumnya sama dengan khamar? Terus khamar tadi apa hukumnya? Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Nah, sekarang apakah hukumnya sama dengan khamar? Ya, kita ketahui dulu, khamar ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Mu'alib pengarang kitab ini, Syekh Shalih Fauzan hafidhullah, mengatakan najis. Tapi kebanyakan juga mengatakan tidak najis. Jadi kalau bahasanya mungkin sama-sama kuat, silakan kita cenderung mengikuti pendapat yang mana. Masalah ini masalah luas, ulamanya juga sama-sama kuat. Mengenai parfum, yaitu mengandung alkohol, najis apa tidak, ini sering ditanyakan. Yang pendapat insya Allah kuat tidak najis ya. Tetapi hukumnya jelas. Kalau akhwat jangan terlalu wangi, kecuali terhadap mahramnya, suaminya terkhususnya, yang ringan saja, dan laki-laki maka yang disunahkan itu baunya yang tajam. Hada wallahu alam. Insyaallah tidak najis ya. Baik, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Ketika mandi wajib setelah haid. Di pertengahan mandi anak kencing. Apakah anak harus mengulang semuanya dari awal seperti wudhu kembali? Apa jawabannya Ikhwan? Yang benar? Wudhu lagi. Ini di pertengahan. Di pertengahan, bukan di akhir. Ketika mandi wajib setelah haid. Di pertengahan mandi anak kencing, berarti di pertengahan. Sudah itu dilanjut ke mandi lagi. Apakah harus mengulangi semuanya dari awal seperti wudhu kembali? Nah, tidak ya. Tidak harus. Karena dia sudah di sana juga dia sudah wudhu kan di dalam mandi wajibnya. Insyaallah pendapat yang benarnya tidak harus dia mengulang wudhu lagi. Kecuali sudah selesai, sudah pakai handuk, dia kencing lagi, berarti sudah di akhir. Insya Allah tidak harus berwudu lagi. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang mudah-mudah ya, jangan yang sulit. Bagaimana cara membersihkan celana yang terkena kencing? Karena celana tersebut dipakai kerja, yang dipakai sholat.
jika sudah masuk waktu salat sedangkan celana pengganti tidak dibawa. Gimana bersihkannya? Iya tadi yang terkenanya dicuci ya, dicuci. Dibasuh, digosok yang terkena saya. Apabila sudah hilang, nggak ada baunya lagi, selesai. Silakan sholat dengan celana tersebut. Nggak jadi masalah ya. Yang penting dibersihkan. Sedangkan kencing batalkan wudhu tidak? Ya, air kencingnya. Air kencing kan tidak membatalkan wudhu, tapi dikenai pakaian. Wathiyabaka fatahhir. Jadi dan pakaianmu maka bersihkanlah. Tinggal dibersihkan saja. Kalau tadi seperti darah haid tinggal dikeri, kalau itu darah haid ini tinggal dibersihkan tempat yang terkena, langsung setelahnya dilanjut dengan salat pakaian yang enggak jadi masalah insyaallah. Tapi apakah keputihan termasuk dalam pembatal wudhu? Apakah keputihan termasuk dalam pembatalan wudhu? Dia keluarnya di mana? Jadi termasuk kalau dia keluar dari depan dan belakang, kubulun dubur, ini pertanyaan wanita ya. Tapi insya Allah pekan depan ane jawab insya Allah secara mendetailnya. Tapi jelaskan dahulu dia ini, jelas dia keluar dari kemaluan wanita. Terus sekarang ane belum bisa menjawab secara mendetail. Ketika dalam keadaan wudhu, lalu kita bersihkan BAB atau BAK, BAB, anak bayi perempuan, apakah harus mengulang wudhunya? Mengulang enggak? Tidak ya? 6, ini mau anda bahas sebenarnya, sudah ditanya alhamdulillah mengingatkan. Jadi kalau dia membersihkan, mencebok anaknya, bersihkan, maka wudhunya tidak harus diulang. Karena itu termasuk kotoran dan kita bahas kotoran tidak membatalkan wudhu, tapi harus dibersihkan. Barakallahu fiik. Baik, apakah boleh membaca basmalah ketika berwudu di kamar mandi yang di dalamnya tidak ada toiletnya? Boleh enggak? Boleh, yang tidak ada toiletnya. Bahkan yang aneh paham ya, walaupun ada toiletnya, tapi jika toilet di sebelah kiri, dia wudu di sebelah kanan, maka juga tidak masalah. Insyaallah. Tapi aneh ulang lagi, insyaallah aneh bahas, tapi insyaallah yang aneh ketahui untuk saat ini tidak jadi masalah mengucapkan basmalah. Apalagi jelas-jelas tidak ada toiletnya. Tapi pertanyaan terakhir, sabar yang lain. Darah apa membatalkan wudhu apa tidak? Nah, beda pendapat. Kalau sedikit tidak membatalkan wudhu. Kalau banyak bisa membatalkan wudhu. Pertanyaan selanjutnya muntah. Muntah batalkan wudhu atau tidak? Tidak ya, kecuali muntah kalau dia muntah dengan sengaja banyak. Tapi di sini sering mainin kuku, terkadang sampai berdarah. Berarti antum, akhi atau ukhti nggak ada kerjaan. Biasa main kuku terkadang sampai berdarah, lalu apabila saya setelah berwudu, lalu dengan sengaja kuku saya terluka. Enggak ada orang sengaja kukunya dilukain. Apakah wudu saya batal? Insya Allah kalau sedikit tidak batal. Jazakallah khairan wa jazakallah khairan atau wa jazakillah khairan. Tehada wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Waktunya juga sudah insyaallah pas 8:30. Kalau ada kesalahan dan kekurangan
Insyaallah pembahasan ada tadi masalah keputihan Anda bahas pekan depan insyaallah. Karena Anda masih ragu masuk di mana. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.